dalam keadaan kebijakan akan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan barokah rezeki kita termasuk umur kita. Amin. Ya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan, melaksanakan apa yang dititahkan oleh Rasulullah SAW pada yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mentaati perintah-perintah Rasul sehingga Rasul mengakui kita sebagai umat beliau di akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mari kita membahas bab tentang pakaian Rasul. Ya, belum selesai ternyata. Ya, ternyata pembahasan tentang pakaian Rasul belum selesai karena kemarin sampai pada pembahasan hadis yang ke-58 yaitu pembahasan tentang bahwa Rasulullah pada suatu ketika keluar dari rumah beliau maksudnya, dan pada saat beliau keluar itu dipapah karena bersandar, beliau bersandar, yakni beliau bersandar, ya, atau dalam arti kata dipapah oleh siapa? Oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu ya cucu dari anak angkat, ya. Artinya pada saat itu beliau itu dikabarkan di ujung usia beliau. Artinya beliau pada saat itu sakit parah, sehingga kemudian Rasulullah ketika keluar rumah harus pada saat itu Rasulullah hendak melaksanakan sholat berjamaah. Kalau keadaan demikian berarti pada saat itu imam sholatnya bukan beliau. Ketika dalam riwayat yang lain, ketika beliau sakit di ujung kehidupan beliau itu, imamnya digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pada saat itu gitu. Nah, yang dijadikan poin dalam riwayat hadis ini adalah ketika itu Rasulullah menggunakan baju yaitu dengan bahan kain kitar, ya, kain kitri, yaitu kain yang dibuat oleh orang Bahrain atau orang Qatar, dimana kainnya itu kasar. Kalau kemarin saya gambarkan seperti bajunya orang Jawa yang bagian Jogja itu, garis-garis. Apa namanya, Pak? Salah, Pak. Salah. Baju lurik. Ya, seperti itulah, kayaknya kasar dan bajunya dililit. Alhamdulillah, banyak makanan malam ini. Nah, kita lanjutkan lagi, ya, pada hadis, ya, nomor 59. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Yasin al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri qala, telah menceritakan kepada kami
Suwaid bin Nasr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, yang mana beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idas tajadda thauban, apabila beliau itu memakai pakaian yang baru, samahu bi ismihi imamatan au qamisan au ridaan, maka beliau menyebutkan nama dari baju yang beliau kenakan, apakah itu imamah atau qamis atau gamis atau rida. Tsumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan, yakni beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, ya Allah, segala puji bagi Engkau sebagaimana Engkau telah beri aku pakaian. As'aluka khairahu, aku memohon kepadamu kebaikannya, yakni kebaikan dari pakaian itu, wa khaira ma suni'a lahu, dan juga kebaikan dari bahan yang dibuatkan pada pakaian itu. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan dari bahan yang dibuat oleh pakaian tersebut. Hadirin jamaah rahimahullah, melalui hadis ini ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Yang mana? Yang pertama, ternyata kita itu disunahkan ketika kita mempunyai pakaian yang baru, sebagaimana Rasulullah ketika mendapatkan atau mempunyai pakaian yang baru, ya, beliau ternyata itu menyebutkan pakaian itu. Pakaian itu apa? Nah, yang dimaksud dengan menyebutkan pakaian itu bukan disebutkan di depan orang lain. Orang lain di sini bisa istri, kadang-kadang kan begitu, ya, terutama ibu-ibu, ya, punya baju baru, yang sering beli pakaian kan ibu-ibu, Pak, kayak apa baju ini, kan, ya, cantik lah. Itu pertanyaan yang perlu jawab baik. Karena kalau dia ngomong jelek itu selesai masalah jadi perang dunia. Jadi maksudnya bukan disebutkan di depan orang lain, tapi disebutkan. Maksud disebutkan itu dalam rangka mensyukuri nikmat. Ya, misalnya dapat hadiah, ya, hadiah dari Haji Dhani, alhamdulillah dapat jubah putih, ya, dapat jubah putih, hadiah dari Haji Dhani. Ya, saya pernah begitu saja, Pak. Jadi tiba-tiba saya dapat hadiah itu, yang paling sering itu dapat api, hadiah api, langganan untuk tiap tahun. Tiba-tiba datang turun apinya, bayi, alhamdulillah nggak jadi beli api dan beraya Pak. Jadi disebutkan Rasulullah ketika mendapatkan pakaian yang baru, maka beliau sebutkan nama dari pakaian itu, ya, beliau nama itu artinya disebutkan, ya, sehingga dikatakan di sini bismihi imamatan, ya, di beliau menyebutkan namanya, inilah imamah. Tahu imamah? Imamah itu istilah lainnya itu serban, sorban atau turban, pokoknya itulah, ya.
Yang jelas itu bukan kurban. Ya semua tahu imamah itu, atau orang kadang menyebutnya dengan istilah bolang gitu. Ya, yaitu kain. Ya, biasanya kalau di zaman sekarang ini serban, sorban atau turban itu atau bolang itu dikombinasikan dengan kopiah. Kalau dulu nggak ada kopiah ya langsung gitu. Jadi menjadi satu. Belum. Tapi kalau sekarang ada kopiah dulu itu kemudian baru diputari. Kalau yang pernah lihat santri yang dari Yaman itu panjang, tipis panjang, ya, sampai ada kayaknya itu ada ini ya, lapis-lapisannya. Kalau di kalangan ulama Banjar kayaknya beda ya, ada tersendiri. Nah, alhamdulillah sebetulnya ulun juga punya ijazahnya itu, ya, yang imamah. Alhamdulillah saat itu ulun dikasih ijazah oleh Allah Yarham Kiai Haji Ahmad Junaidi. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul, ya, di Nganjuk, ya. Nah, beliau menyempatkan ke sini memberikan umroh kepada kami dan salah satunya adalah mengijazahkan imamah itu kepada kami. Tapi dulu rasanya kok malu, ya, malu dengan mengkaca diri, karena bisa jadi pakaian itu bisa jadi fitnah kalau nggak sesuai dengan pemakainya. Ya. Jadi ya kita tahu diri saja. Biar yang memakai seperti itu yang level-level ulama saja. Kita yang ya katakanlah pelayan ulama atau penyambung lidah apa yang disampaikan ulama kepada kita, kemudian sampai ke pian-pian ini ya kita pakai yang sesuai aja. Pakai yang kayak gini sih, ini sebenarnya itu menyesuaikan aja Pak. Kalau hari-hari ya orang tahunya ulun ini mengusahakan itu. Jadi karena kondisional aja. Tapi kalau pakai imamah rasanya belum makomnya. Jadi apa imamah itu ya, kain yang dililitkan di atas kepala itu imamah. Dan itu beda dengan ini Pak. Walaupun ada juga kain yang dipakaikan di bahu ini juga dipakai untuk imamah. Tetapi biasanya beda antara kain yang dipakai untuk serban, untuk imamah dengan ini. Ya, kain ini. Kain ini namanya nanti beda istilahnya. Namanya itu rida kalau ini. Ya, sehingga disebutkan di sini ketika Rasulullah mendapatkan pakaian yang baru, beliau sebutkan namanya itu. Apakah baju itu yang dimaksud, pakaian yang dimaksud itu adalah imamah atau gamis itu jubah atau rida. Nah, rida itu yang ini. Kalau gamis itu adalah bajunya, gamis, ya, baju gamis, baju jubah. Tapi kalau rida itu ini. Rida itu dalam bahasa lain itu selendang, atau bahasa keren lagi itu namanya syal, bukan sial ya, syal. Tulisannya SI, syal gitu. Itu penggemar bola itu yang, jadi itu juga itu syal. Nah, tapi spesifik ya di zaman Nabi yang namanya rida itu ya. Biasanya beda antara pakaian yang dipakai untuk dijadikan sebagai rida dengan pakaian yang dipakai untuk sebagai surban, itu beda. Ya, intinya tahu lah. Ada kalimat seperti itu, faktanya tahu kan di ngaji itu pentingnya itu kan yang dibaca dengan yang tergambar itu sampai itu bisa dipahami. Jadi rida itu apa? Rida itu contoh kasarnya ya ini. Selendang, ya, selendang atau syal, begitu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma lakal hamdu kama
kasau tanihi. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah beri aku pakaian. As'aluka khairahu wa khairan sunniyatahu. Maka aku berlindung kepadamu kebaikan ya dari pakaian itu dan kebaikan dari bahan yang dibuat dari pakaian itu. Ya, ini juga sunnah, sunnah. Ya, sunnah untuk membaca doa setelah disebutkan dapat jas, ya disebutkan jas, tapi doanya sama, ya dapat hadiah atau bisa beli, disebutkan namanya. Kemudian berdoa, di mana doanya itu kita minta perlindungan ya kepada Allah dari kita minta pertolongan kepada Allah dari kebaikan pada baju itu. Nah, kebaikan pada baju itu banyak sekali. Di antaranya adalah ya nyaman untuk dipakai. Nyaman dipakai itu sesuai ukuran, Pak. Ada baju yang gede, saking gedenya itu sampai hilang orangnya, kegedean. Kebesaran itu juga tidak baik, gitu kan? Ya, tidak baik gitu. Baju kebesaran. Masa dulu ada penyanyi Jaja Miharja, bajunya selalu besar, orangnya udah lemu, ya udah gemuk, bajunya besar. Baju kebesaran itu juga nggak baik. Demikian baju yang kekecilan. Banyak anak-anak sekarang itu bajunya kekecilan. Itu nggak baik juga. Baju akhirnya dipakai. Nggak boleh anak-anak ya, khususnya yang punya anak perempuan ini hati-hati. Banyak sekarang ya anak-anak perempuan ini, anaknya kaum muslimin memakai baju adiknya. Jadi nggak muat dipakai. Ini berbahaya. Kemudian ya kebaikan dari baju itu diantaranya juga melindungi dari panas, angin, mungkin juga hujan. Ya termasuk juga enak dipakai untuk ibadah. Gitu kan? Gitu. Ada baju yang nggak enak dipakai untuk ibadah. Gitu. Ya nggak enak baju ibadah, termasuk nggak enak bagi orang lain. Ada tulisannya berdiri di belakang itu kan kadang-kadang ganggu. Dia banyak ganggu gitu kan. Makanya termasuk diantaranya itu doa Rasulullah itu berlindung dari kejahatan baju itu. Nah, berlindung dari adanya dampak buruk, bukan kejahatannya, dampak buruk dari baju itu ya banyak. Coba bayangkan jenengan pakai baju gambar burung gitu, ya kan? Pas jalan-jalan di tengah di pinggir hutan, bisa ditembak orang, itu ada burung. Itu kejahatan, keburukan yang ditimbulkan dari baju itu bisa gitu. Atau setidaknya itu menimbulkan alergi lah, gitu. Menimbulkan alergi. Atau menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian. Coba waktu kampanye kemarin, ya, pian di kerumunan pas ada kampanye calon pasangan nomor urut 1 yang pakai nomor kaos atau baju ya dengan pasangan nomor urut 2. Wah, jadi bulan-bulanan dia itu. Ya, wong yang klub bola itu ya main gitu kan hanya pakai kostum yang beda gitu kan, salah masuk gitu. Itu jadi fitnah. Makanya bisa jadi baju itu bisa menimbulkan fitnah, termasuk baju yang tadi yang lo sebutkan itu. Baju yang mana ketika dipakai itu membuat sesuatu yang berbeda di tengah-tengah kaumnya. Ya. Nah, baju yang berbeda di tengah-tengah kaumnya itu juga enggak boleh. Itu istilahnya itu adalah syuhroh. Ya. Baju yang disebut dengan Nabi itu dengan istilah syuhroh. Di mana dalam riwayat Imam Ahmad itu dikatakan man lam bisa tauba syuhratin fid dunya albasahullahu tauba madallatin yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang memakai pakaian syuhroh. Syuhroh itu apa? Pakaian syuhroh itu
Syuhroh itu adalah pakaian yang menjadi pusat perhatian. Ya, misalnya di kampung ini itu nggak biasa Pak Pian itu anaknya, mohon maaf, anaknya orang biasa, bukan anaknya Habib, bukan anaknya kiai gitu. Tiba-tiba datang gitu kan entah dari daerah mana gitu kan, menggunakan pakaian yang berbeda. Misalnya nggak biasa pakai jubah, orang sini tuh biasa pakai batik misalnya, terus jenengan kesini pakai jubah, itu kan beda gitu. Ya, lain itu juga nggak boleh, itu masuk syuhroh. Saya sendiri pernah ngalami juga. Saya sendiri pernah ditegur sama abah saya, jangan pakai pakaian gitu. Saat masjid loh, lihat kamu. Jadi pusat perhatian. Nah sekarang itu nggak, malah seru nih. Orang itu kalau bisa beda. Coba lihat itu ya, peragaan busana itu. Kalau bisa itu buat baju yang beda. Orang seperti itu, ya kata Rasul dalam riwayat ini, albasahullahu thawba madallatin yaumal qiyamah. Ya, Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Artinya diberikan siksaan. Ya, kalau di dunia dia itu seolah-olah berbeda, siksanya juga di akhirat berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, hadirin sekalian, singkat kisah ya untuk hadis ini, disebutkan kepada kita bahwa nama pakaian yang ketika Rasulullah mempunyai pakaian baru, maka Rasulullah menyebutkan nama dan berdoa ya untuk adanya kebaikan dari baju itu dan berlindung kepada Allah dari keburukan yang ditimbulkan dari baju tersebut. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 60. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham qala, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, yang mana beliau mengatakan haddatsani abi, ya, telah menceritakan kepadaku ayahku, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, yang mana beliau katakan kana habbat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-khibar, adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah pakaian yang dari kain khibarah, dari kain khibarah. Ya. Nah, ini kayaknya ada yang sama dengan hadis yang pertama, ya, dimana disebutkan hadis yang pertama itu adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis, ya. Tetapi hadis ini tidak bertolak belakang, ada hubungannya, karena yang disebutkan di sini itu adalah al-khibarah, itu jenis kainnya. Kalau kemarin itu gamis itu bentuk bajunya, kalau khibarah ini adalah berbahan, bahannya itu adalah kain khibarah. Nah, kalau hadis yang pertama kemarin tentang pakaian Rasul itu adalah diriwayatkan oleh Ummu Salamah, salah satu istrinya Rasul. Dalam hadis ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah itu paling suka dengan pakaian, ya, itu maksudnya adalah pakaian yang sering dipakai. Jadi karena sering dipakai dianggap, oh itu berarti pakaian yang disukai, sama seperti kita lah gitu. Pakaian apa itu berarti kita bisa melihat berarti pakaiannya Rasul sebenarnya itu ya tidak satu, ya, tapi ada yang beliau sukai dari di antara pakaiannya beliau miliki itu. Nah, hadirin sekalian, kain khibarah itu apa? Kain khibarah itu adalah kain yang dibuat oleh orang Yaman.
Beda dengan kitar. Kalau kita kemarin dibuat oleh orang total atau orang Bahrain, ya. Sementara kalau khibarah itu dibuat oleh orang Yaman, bahannya dari katun. Katun itu apa? Dari kapas. Kapas itu berwarna apa? Putih. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis yang pertama, bisa jadi kain khibarah itu juga dipakai sebagai bahan gamis. Gitu, ya. Bisa dipahami ya? Bisa jadi seperti itu, ya. Kalaupun misalnya dibuat dengan pakaian yang lain, ya itu bisa saja, ya. Karena pakaian Rasul tentu tidak satu potong. Nah, kemudian ada hadis yang serupa, hadis yang nomor 61, ya, hadis yang dibawa oleh Aun, ya, dari Aun. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Aun bin Abu Juhaifah. Aun bin Abi Juhaifah itu mengatakan, ya, dari abinya, an abihi, ya, dari ayahnya, yang mana ayahnya mengatakan, berarti ayahnya itu adalah Abu Juhaifah, ya, di mana Abu Juhaifah mengatakan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Ya, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khullatun hamra'u, sementara beliau itu memakai pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seolah-olah aku, ya, kata Abu Juhaifah itu melihat cahaya yang ada di antara kedua betis beliau. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, siapa Abu Juhaifah? Abu Juhaifah ini di antara sahabat, ya, sahabat Nabi, di mana beliau itu pada saat menyaksikan Nabi itu masih kecil. Jadi sahabat Nabi yang kecil. Dikatakan kecil itu belum sampai usia 5 tahun. Jadi ingatannya kuat, ya. Jadi sahabat sahabat kecil. Tetapi ingat apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan terhadap diri Rasul itu diingat. Jadi Juhaifah, yang mana Juhaifah itu adalah ayah dari Aun yang membawa hadis ini sampai kepada Imam At-Tirmidzi, itu mengatakan ketika beliau melihat Nabi itu memakai pakaian yang berwarna merah, dan pada saat itu seolah-olah dilihat itu seolah-olah ada cahaya yang ada di antara betis Nabi. Qala Sufyan, berkata Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya, uraha khibaratan. Aku mengira pakaian itu adalah dari bahan kain khibarah. Jadi yang dimaksud pakaian yang dipakai Rasulullah dengan warna merah itu adalah khibarah. Ini sejenis dengan hadis yang tadi, ya. Jadi kain khibarah itu berarti di sini warnanya merah. Loh, kok bisa? Tadi kan kapas kan putih. Ya, tergantung pewarnaan. Nah, gitu loh. Ya, kain khibarah warnanya merah tapi bahannya tetap sama, yaitu bahan katun. Ya. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Ali bin Khosro, ya, haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq Anil Bara ibni Azib qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hashram, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib,
yang mana beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi khullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah aku melihat seorang pun di antara manusia ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi khullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik. Maksudnya lebih baik berarti lebih tampan. Ya, yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW saat berpakaian warna merah. Jadi Rasulullah pernah memakai pakaian yang berwarna merah. Tapi bukan berarti ini sekali lagi ketika berpakaian warna merah kemudian jadi sunnah. Ya, ini hanya contoh Nabi pernah memakai pakaian yang berwarna merah. Nanti berpakaian warna merah terus. Bila sampai kader partai Pak. Enggak ya? Gitu. Nah, ingkana jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Ya. Nah, pada saat itu rambutnya, maksudnya rambut Rasulullah itu sungguh hampir mendekati dua bahunya. Itu berarti ada tambahan berbeda. Baju warna merah, memakai pakaian warna merah dengan rambutnya itu disebutkan di sini hampir mendekati panjang, ya. Nah, ini riwayat tentang baju Rasulullah memakai baju yang berwarna merah. Kita lanjutkan lagi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an abi Rimsata qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Iyad dari ayahnya dari Abu Rimsah, yang mana Abu Rimsah mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdharani. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdharani, sementara beliau pada saat itu memakai dua kain burd. Ya, kain burd yang berwarna hijau. Kain burd itu apa? Kain burd itu adalah kain yang disebutkan itu kain yang bergaris. Kain yang bergaris. Nah, kain yang bergaris di sini itu adalah kainnya itu berwarna hijau. Kainnya berwarna hijau. Ada yang mengatakan garisnya yang hijau. Ada yang mengatakan bahwa kain itu memang berwarna hijau, cuma ada garis-garisnya, karena tidak spesifik. Nah, kain burd itu apa sih? Kain burd itu kain yang biasa dipakai untuk selimut. Ya, biasa dipakai untuk selimut. Sampai-sampai itu ada istilah, ada qasidah burdah. Burd itu kan, burdah itu dari kata burd itu. Ya, burdah itu ya kain selimut. Di mana pengarangnya, pengubahnya itu adalah pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah pada saat beliau itu lumpuh, dan kemudian dikisahkan dalam mimpinya itu diajari syair-syair yang itu kemudian beliau namakan sebagai syair-syair burdah, karena dengan itu seolah-olah beliau itu terselimuti dan sembuh dengan lantaran syair-syair itu. Sembuhnya itu karena syair-syair itu. Jadi bukan dikasih selimut, bukan, tapi merasa terselimuti dengan syair-syair itu, tersembuhkan barokah dari syair yang berisikan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, yang ulun terima seperti itu. Ya, jadi dalam riwayat ini Rasulullah memakai pakaian, ya, dua kain yang berwarna hijau. Ya, makanya kalau misalnya ada orang kok senang memakai pakaian warna hijau, itu sebenarnya juga bisa jadi mengikuti sunnah Nabi. Ya nggak apa-apa kalau dilihat kan, itu insya Allah termasuk asy di ahli Rasul. Ya, diniatkan yang baik mengikuti
bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa pakaian ahli surga itu adalah memakai pakaian yang berwarna hijau. Ya, tapi ini nggak ada hubungannya dengan warna dari organisasi tertentu. Ya, bisa jadi memakai warna hijaunya organisasi tertentu itu bisa jadi juga karena ittiba Rasul. Karena Rasul suka dengan warna Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis berikutnya supaya cepat selesai. Ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Uthman ibn Husain an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas qala telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bishr bin Mufaddal dari Abdullah bin Uthman bin Husain dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, yang mana Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil bayadi minat thiyabi liyal bisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Alaikum bil bayadi minat thiyabi, ya, hendaklah kalian berpakaian putih. Nah, ini kayaknya perintah. Ya, ada perintah dari Rasulullah, hendaklah kalian alaikum bil bayadi, hendaklah kalian berpakaian putih, ya, minat liyal bisha ahya'ukum, untuk dipakai sewaktu kalian hidup. Ya, mestinya ada di antara baju kita, maksudnya itu adalah ini kan diserukan kita. Alaikum itu adalah kepada kalian kaum muslimin, hendaklah kalian berpakaian dengan pakaian berwarna putih seperti pakaiannya Pak Min. Ya, gitu. Sunnah Nabi. Plus kopiahnya putih, sunnah plus. Pak Purnomo putih, sunnah Nabi. Termasuk Pak Salafi. Iya, berpakaian putih, ya. Perintah Rasul ini, ya. Jadi sewaktu hidup itu hendaknya punya pakaian putih atau berpakaian putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah ia, yakni pakaian putih itu sebagai kain kafan, ya, sewaktu kalian mati. Jadi kalau ada orang meninggal itu lumrahnya dipakaikan kain kafan berwarna. Dulu ada ide itu mau dikasih batik gitu. Malaikatnya tangkling. Sokoi. Mau buat tangkling ya. Jadi ini artinya perintah, ya. Selain kita selama hidup itu hendaknya berpakaian putih, ya, pernah berpakaian putih karena ini bagian sunnah. Juga ketika meninggal, amanah bagi yang masih hidup, ketika meninggal dikasih kain kafan yang warna kain kafan itu berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya, ya, pakaian dengan warna kain dengan warna putih itu adalah sebagai pakaian bagi kalian. Jadi ini ujian dari Rasulullah, ya, artinya kalau kita memakai pakaian, ya bukan berarti mutlak putih terus atau merah terus. Nabi juga pernah memakai pakaian yang warnanya merah atau hijau terus. Ya, kombinasikan. Kadang-kadang pakai putih, kadang juga ada merah, gitu. Ada warna hijau. Semua kalau kita nisbahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah memakai pakaian itu, maka insya Allah itu, ya, kalaulah itu hukum asalnya mubah, karena ini adalah bagian dari aktivitas jibiliyah atau perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan jibiliyah. Tapi kalau dicantolkan, gitu,
dinisbahkan, diniatkan itu mengikuti Rasulullah, insya Allah itu adalah bagian dari sunnah. Karena ya namanya mubah itu bisa jadi sunnah kalau niatnya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak sekali sebenarnya pelajaran bagi kita hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah SAW itu adalah contoh yang menjadi teladan bagi kita, ya, yang mana beliau itu ya sebagaimana manusia pada umumnya, yang memakai baju, ya bisa juga, ya artinya itu karena panas, kena hujan, tidak tahan dengan angin, itu ya wajar sebagaimana kita, sehingga beliau juga harus memakai baju, ya menunjukkan kemanusiaan beliau. Dan ketika beliau menunjukkan kemanusiaan beliau itu ada sisi di mana kita itu bisa meneladani itu kebaikan yang itu tidak dimiliki oleh Rasul terdahulu. Rasul-Rasul terdahulu, khususnya Nabi Isa itu kan nggak nampak seperti itu. Nabi Isa itu menampakkan diri kayak orang alim gitu, orang yang tersendiri. Makanya sampai-sampai kata Gus Bahar itu dalam sebuah ceramah beliau itu sampai-sampai umatnya itu salah menafsiri gitu. Ya, salah menafsiri itu kayaknya bukan manusia gitu. Ya. Karena apa? Nggak ngumpul orang. Nah, Rasulullah itu ngumpul orang yang makan terlihat makan sebagaimana manusia, berpakaian ya seperti layaknya umumnya waktu itu. Ya, kalaupun misalnya Rasulullah itu berpakaian ya biasa, nggak nampak menonjol. Waktu itu kalau dilihat dari fashion yang berkembang, ya surban Pak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu juga dipakai umumnya orang jahiliyah gitu loh. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa ini surban itu Abu Jahal juga pakai, ya kita jangan niru Abu Jahalnya, ya kita jangan niru Abu Jahalnya, menisbahkan perbuatan ke Abu Jahal, ya salah gitu. Karena Rasul memakai itu, kemudian misalnya seseorang itu sudah layak memakainya dan memakai itu, ya insya Allah itu bagian dari sunnah Rasul. Tapi kalau belum layak gitu, ya nggak alim, ya nggak penguasaan ilmunya itu masih biasa-biasa saja gitu kan, apalagi orang awam jangan membuat fitnah, ya karena bisa jadi pakaian yang kita pakai itu bisa menimbulkan fitnah kalau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai itu akan jadi fitnah. Ingatlah cerita Suroko. Nah, itu kan cerita Suroko itu kan satu contoh pakaian yang tidak cocok. Ya, panjang ceritanya. Nanti kalau ceritakan nggak selesai. Ada cerita tersendiri juga. Yang jelas pakaian yang dimaksud itu adalah apa? Mahkota. Mahkotanya Isra yang diminta oleh Suroko. Saat itu kan di zamannya Sayyidina Umar. Nah, Suroko pernah kan ketika ada sayembara, siapapun yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati akan diberikan hadiah. Itu ada sayembara. Suroko diantaranya yang bertugas untuk mengambil bagian itu. Kejar Rasulullah itu sampailah, ya singkat cerita Suroko tidak berhasil ya membunuh Rasulullah. Malah sebaliknya Suroko yang hendak dibunuh oleh Rasulullah. Siapa yang bisa menolongnya? Enggak ada, kecuali engkau melepaskan aku, gitu, kata Suroko. Maka Rasulullah pernah mengatakan, sempat mengatakan, nanti kok Suroko, kalau rojo-rojone zaman, ya kalau Islam itu sudah diberikan kemuliaan, kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Isra itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan kamu boleh memakai pakaiannya Isra, yaitu mahkotanya. Zaman berlalu, ya kan, Sayyidina Umar lah yang kemudian berhasil menaklukkan Persia, ya kota di mana Isra berkuasa.
Nah, Sayyidina Umar nggak menyaksikan kejadian itu, yang menyaksikan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sudah nggak ada, sudah dipanggil oleh Allah. Nah, dituntut itu Sayyidina Abu Bakar itu bagian lu. Apa yang terjadi? Suruh pakai itu. Ternyata mahkota tadi dipakaikan oleh Surowo itu jadi bahan lelucon. Karena apa? Karena kegedean. Waduh. Jadi udah pakai aja. Ternyata dipakai itu kepalanya Surowo itu lebih kecil daripada mahkotanya. Itu maksudnya adalah ya kalau orang itu tidak pakaiannya itu ya lucu. Maka tahu-tahu inilah. Di hadis terakhir ini menarik untuk kita juga kaji, ya, di mana Rasulullah SAW itu juga pernah memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang Romawi, ya, di mana musannif kitab ini mengatakan haddatsana Yusuf ibnu Isa haddatsana Waqi' haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an abihi an Syahbi an Urwah bin Al-Mughirah ibni Syu'bah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyiqatal kummaini, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah ala Romawi. Jadi nggak masalah ternyata. Waktu itu ternyata orang-orang Romawi, ya, itu sudah bersinggungan dengan orang Mekah, orang Arab. Ya kan, biasa ada perdagangan kan di antara dua penduduk Arab dan penduduk Syam waktu itu, di mana kekuasaan Romawi ada di Syam. Nah, Rasulullah itu pernah memakai jubah yang biasa dipakai oleh orang Romawi. Ya, kalau ingat, kalau ingin tahu itu, lihat baju yang dipakai Kaisar Romawi itu, jadi potongan. Ya, yang mana di sini dikatakan yang mana sempit di kedua lengannya. Jadi sudah ada kancing di sini, sudah ada teknologi kancing di sini. Kalau di riwayat sebelumnya kan jubahnya itu sampai ke lengan sini, tapi tidak ada informasi yang sampai kepada kita itu menyempit di ujungnya. Jadi jubah Romawi itu sudah disebutkan menyempit di ujungnya. Artinya ada kancing, benih ya. Benih itu besok. Besok banget. Ya, ada kancing ya di sini. Nah, pada saat itu ternyata adalah Rasulullah SAW itu sedang berangkat, ya, pada saat memimpin perang Tabuk. Ya, perang Tabuk ini adalah perang melawan Romawi. Ya, di antara perang yang berat, di antara perang yang banyak mengeluarkan harta, ya. Jadi biaya itu banyak, karena pada saat itu memang yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah menjemput musuh yang ada di Syam. Perang Tabuk itu adalah perang antara kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi. Dan di dalam riwayat ini Rasulullah SAW itu, ya, tidak mau kalah. Artinya beliau itu juga bisa memakai baju kebesaran yang juga dipakai oleh mereka. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita sebenarnya dalam konteks baju, ya, dalam konteks baju, selama baju itu tidak biasa dipakai ibadah oleh umat tertentu, ya, hanya dipakai untuk keseharian, maka baju tersebut boleh dipakai. Sifatnya universal, ya, tidak terkategori baju yang terasuti unsur hadoroh. Ya, hadoroh itu adalah pemikiran asing, maksudnya pemikiran asing yang itu berpengaruh terhadap benda, gitu, terhadap benda.
Jadi ketika Rasulullah memakai itu maksudnya adalah karena baju itu tidak biasa dipakai untuk peribadatan orang-orang Nasrani, sehingga universal saja, boleh-boleh saja dipakai. Artinya memberikan contoh kepada kita bahwa betapa pada saat itu pakaian orang luar itu juga sudah ada dan juga bisa dipakai oleh Rasulullah, yang artinya bisa dipakai oleh kaum muslimin. Sehingga kalau misalnya ada orang pakai tapi atau sarung itu bukan berarti meniru orang Hindu. Ada orang memakai pakaian batik, ya, kemudian kombinasi dengan blangkon, kombinasi dengan kain lurik, misalnya itu blangkon, kain lurik, pakai sewek, selama menutup aurat tidak masalah dipakai untuk ibadah gitu. Jadi Islam tidak sesempit itu. Islam itu bukan lunak juga bukan sempit, tapi ada batasan-batasan yang memang kita itu tidak diperbolehkan. Selama memang tidak ada batasan bahwa pakaian tersebut itu mengandung hadar lain, insya Allah pakaian yang dimaksud itu boleh untuk dipakai, tidak menjadi khas bagi peradaban, bagi milah, bagi agama tertentu. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, kajian pada malam hari ini, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaji bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah.